Solusi Black Period ketika utang menumpuk di era pandemi. Sahabat, siapa yang hari ini melakukan diet keuangan atau siapa yang punya utang? Hampir semua orang pernah mengalami diet keuangan dan punya utang, kan? Ada sebuah periode atau masa di mana kita berusaha untuk menahan diri sendiri dan keluarga, memaksa diri sendiri dan meyakinkan jika yang diinginkan tidak harus dibeli saat itu juga. Terlebih saat kondisi keuangan lagi tidak stabil seperti saat pandemi COVID-19. Masalahnya, kapan pandemi COVID-19 berakhir pun kita tidak tahu. Black Period adalah suatu kondisi di mana seseorang sedang berusaha untuk menekan keinginannya selama beberapa bulan atau beberapa tahun untuk tidak mengeluarkan uang buat membeli barang atau hal-hal yang berhubungan dengan gaya hidup. Dalam ilmu motivasi, ada istilah mencari kenikmatan dan menghindari sengsara. Itulah cara kerja otak kita diprogram, sehingga jika ada kenikmatan, kita akan kejar, kita semangat. Jika ada kesengsaraan, akan kita hindari. Jika dalam Black Period karena terpaksa, ada juga terpaksa yang dikondisikan karena ingin menunda kesenangan untuk mendapatkan kenikmatan selamanya. Maka berikut solusi jika kita dalam mengalami masa Black Period. Mari kita mengatur ulang tata kelola keuangan kita. Ada 5 dasar tata kelola keuangan yang wajib kita evaluasi. Yang pertama, utang. Bukan berarti kehidupan kita selamanya memikirkan utang, tetapi membalikkan pola pikir mencari solusi utang 80% dari 100% masalah utang tersebut. Misalnya, melakukan restrukturisasi utang, meminta bank jika berutang pada bank menurunkan suku bunga utang sesuai kemampuan saat ini dengan jangka waktu yang ditargetkan sesuai kemampuan kita. Setelah itu, untuk tidak berhubungan lagi dengan bunga bank tersebut agar kita tidak mengalami hal yang sama. Apalagi jika total utang kita sudah melebihi 35% dari pendapatan yang masih kita dapatkan. Yang kedua, pengeluaran rutin. Dalam kondisi tertekan, pengeluaran kita bisa di atas 60%. Padahal kita bisa memangkas hanya 40% pengeluaran rutin kita. Kenapa? Agar kita masih bisa hidup layaknya orang hidup. Jika tidak, namanya kita tidak akan pernah lepas dari Black Period tersebut. Yang ketiga, investasi. Apakah orang yang lagi berutang dan memasuki Black Period tidak boleh berinvestasi? Jawabannya, justru harus mulai membiasakan investasi. Paling tidak ketika sudah lepas dari utang untuk bisa menyisihkan di awal 10-30% dari pendapatan bulanan. Yang keempat, sosial spiritual. Justru ketika susah, ketika punya utang, saatnya kita menumbuhkan jiwa sosial spiritual kita dengan menyisihkan minimal 2,5-10% dari pendapatan. Yang terakhir, gaya hidup. Jika sudah tahu untuk tidak akan mengalami Black Period, maka gaya hidup kita maksimalkan 20% dari anggaran pendapatan bulanan kita.
Itulah sahabat 5 hal yang wajib kita evaluasi dalam Black Period. Siap praktek lepas dari Black Period? Saya, Hari Solputra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder Doi Daya Optimasi Institute, motivator keuangan Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video dan audio ini. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan Anda subscribe Mr. Hari Solputra. Like, Anda komen, dan Anda share seluas-luasnya ke seluruh jaringan Anda.